sekarang kita akan podcast ya, tapi podcastnya berbeda teman-teman. Kita nggak di tempat di mana-mana atau tempat kafe atau apa gitu ya. Sekarang kita di tempat rumah kosong yang lokasinya ada di daerah Bandung Selatan ya teman-teman. Sekarang kita langsung aja, di sini ada Yordan yang udah jelas lah semua udah pada tahu ya. Nah sekarang saya mau nanya nih Dan, Ya, pengalaman horor yang pernah mana lalui entah itu udah lama ataupun belum lama atau 2000 pas lagi corona pun, apa tuh kira-kira ada kejadian? tuh kejadiannya tuh sekitar tahun 2020 lah. Gua Oh 2020 ya, pas lagi 2020. corona itu ya berarti. sudah masih corona, cuman udah nggak terlalu parah banget sih. Iya. Oh sempat sih 2021 itu parah ya. Nah, ya. Jadi 2020 ada sempat corona itu dilupakan gitu ya. Bukan dilupakan sih, kayak bahasa bodoh gitu. Sebenarnya sekarang juga udah kayak gitu. Iya. Nah, langsung aja mulai ceritanya. Pengen tahu awal mulanya gimana, kejadiannya kayak gimana, serem apa gitu, pengen tahu gua. Coba. Jadi waktu itu gua udah Coba suaranya Dan boleh di. ya. Oke. Jadi gue itu sekitar 2021-an, 2020 akhir lah gitu, gue ingin ngerencanain camping gitu bersama teman-teman gue kampus gitu, lulusan temen gue. Nah di situ gue tuh udah perjanjian 3 orang gitu ya, gue sama 2 teman gitu. Mau janjinya tuh ke camping gitu ya ceritanya, tapi ingin ada mendakinya juga gitu. Kakinya. Jadi di mana, di Gunung Singa itu, di Soreang yang nggak terlalu jauh banget lah. Kalau untuk orang Bandung gitu ya, di Gunung Singa itu. Nah waktu itu gue udah janjian di hari H, gue prepare barang, ya langsung aja gue caw sekitar jam 5 sore lah, jam setengah 5, jam 5 sore gue berangkat caw, OTW dari rumah, soalnya ketemuannya langsung di Gunung Singa aja gitu. Nah gue udah sampai di Gunung Singa, gue ngechat dulu temen gitu ya, ini gue udah nyampe, ternyata udah pada di sana juga gitu doang. Ya gue ngumpul dulu, ngobrol dulu, tiba-tiba ada orang asing gitu kayak mau ngobrol gitu, dia ini tiba-tiba ngedeketin gitu, tiba-tiba ngedeketin si Kalau orang boleh asing. tahu orang asing kayak gimana misalnya? Ya Ciri-cirinya. orang asing ciri-cirinya mah dia juga sama sih, ingin camping juga kelihatan gitu, ingin camping. Tiba-tiba dia datang kan ngobrol, dia juga sama ingin camping gitu, dia itu ingin join bareng gitu. Join bareng karena dia tuh masih amatiran lah, masih jarang, nggak terlalu camping gitu, nggak terlalu jarang gitu dia tuh. Jarang ikut. Makanya dia ingin join bareng, ya gua mah welcome aja gitu. Terus teman gua kan itu duaan itu lagi di warung gitu, tiba-tiba datang, lu ngobrol sama siapa ke gua tuh? Ini ada orang asing ingin join bareng. Oh iya, oke silakan aja bareng-bareng aja. Nah sudah itu ya gua langsung ke pos awal pesen tiket gitu, langsung kan di situ nggak jauh lama dari situ nanjak gitu ya, ada nanjak dakinya lumayan curam gitu. Kalau teman luan gua itu emang udah ahli gitu, udah jago gitu, sedangkan gua emang jarang juga lah gitu ya, daki yang terlalu curam kayak gitu. Gua sama orang asing itu masih nggak terlalu jago juga. Nah duaan itu tiba-tiba udah sampai di atas juga, nah gua masih setengah perjalanan gitu ya. Tiba-tiba teman gua itu nolongin gitu ke bawah gitu, nolongin lagi, ngebantuin juga gitu. Gua sama orang asing itu saling ngebantuin. Nah sesudah itu gua sampai di atas ya, gue di situ unpack barang lu sekitar udah maghrib lah. Sebentar, pas di jalan itu kan orang asing itu jalan tuh, Ya, ngobrol nggak di jalan? nggak ngobrol sih, cuman ya jalan aja gitu bareng. Udah soalnya juga kan jalannya curam gitu, susah untuk ngobrol aja. Ya biasa aja sih, dia juga mukanya biasa-biasa aja gitu. Nah gua di situ gua udah di atas, kan gue capek banget gitu ya. Teman gua juga yang 2 itu yang ahlinya juga capek gitu. Di situ gua heran itu orang asing itu nggak capek cuy, nggak mukanya polos aja gitu. Gak capek pas naik? Ya pas udah sampai di Gunung Singanya, dia itu nggak, ibaratnya ngos-ngosan gitu. Gua mau udah wah capek banget asli. Yang bahkan yang temen 2 itu juga udah capek gitu ya. Apalagi gue yang jarang camping ke gunung curam kayak gitu, lumayan gitu Gunung Singa gitu. Sedangkan yang orang asing itu yang ngomongnya sama itu, dia nggak capek gitu ya, nggak ada keringet, polos aja dia tuh, aneh, heran gitu. Terus
Nah udah situ gua unpack barang lah, udah sampai di Gunung Singa itu gua unpack barang, persiapan untuk pasang tenda, bikin kopi, buat makanan. Di situ tiba-tiba yang orang asing itu menghilang cuy, aneh, nggak tahu kemana itu. Mungkin gua positifnya mungkin ada temennya, mungkin dia kemana gitu ke temennya, ya udah aja gua persiapan untuk buat makanan, masak mie atau masak sayuran Nah, apa gitu. kebetulan nih mau nanya lagi, di tempat itu ada yang juga bikin tenda yang lain atau cuman Ada sih, ada yang bikin tenda juga, nggak, tapi nggak terlalu rame. Tendanya ada yang di sebelah atas, masih tetanggaan sih, masih rada deket, tapi nggak jauh-jauh amat sih. Sama di bawah juga ada, gua ngeliat itu ada 2 tenda lah di rada ke bawahnya gitu, ada 2 tenda. Kalau gue yang sejajar emang ada satu tenda tapi nggak terlalu jauh-jauh amat sih, masih tetanggaan gitu lah. Seperti itu. Nah situ kan gue prepare untuk buat makanan. ya Tiba-tiba si orang asing itu datang lagi cuy, aneh. Tiba-tiba menghilang. datang ke ini Pas gue udah makannya udah jadi, datang ke tenda. Gitu. datang ke tenda. Terus? Aneh. Ya gue tanya, lu kemana aja, kata gue tuh. Tiba-tiba dia nggak ngomong, cuman diem aja gitu. Lalu kemana, kata gue tuh, diem aja. Ya udah sini makan dulu. Dia geleng-geleng lah, aneh cuy orang asing itu. Ya udah itu unpack barang dulu aja tuh, kata gue tuh. Dianya malah duduk gitu ya. Gue tawarin makanan, dianya nggak mau gitu ya. Masa mungkin dia tadi, gue masih positif di situ, mungkin dia ke temennya dulu makan dulu atau gimana, kan bisa jadi mungkin Nah, dia ini udah yang makan. aneh, emang makan kemana kan lewat. Yang gue tahu itu kan di situ ada warung tuh, ada warung. Nggak ada tuh yang kayak jualan makanan-makanan gitu, nggak ada. Paling warung biasa yang Warung bisa. isinya cuma jual air minum kayak gitu doang. Ya mungkin dia beli di situ, mungkin beli apa gitu, mungkin dia Mungkin ke situ. bisa jadi di situ. Gua masih positif aja sih. Oke. Tapi anehnya tuh gua tanya, dia nggak ngejawab gitu, biasa polos itu. Dia tawarin makan geleng-geleng nih, lah aneh gua di situ. Udah gua tawarin nggak mau gitu, aduh aneh gitu. Nah setelah itu ya gua sekitar sampai jam, pas dia masih ada, gua suruh unpack barang, dianya malah duduk gitu ya. Di situ gua buat api unggun, kan lumayan dingin gitu ya. Itu jam berapa? Jam 9-an. Jam 9. Kurang lebih jam 9, jam 10-an. Nah, di situ gua jam 11, jam 12, jam setengah 12-an itu kurang lebih ya. Di situ gua naik ke atas lagi, ngelihat apa? Yang suasana itu pemandangannya lumayan bagus, itu kota-kota. Ya. Apa sih, city light gitu apa? Iya, situ lagi. City light itu pemandangan situ lumayan bagus gitu lah di situ tuh. Nah gua yang orang asing itu masih ada sih dari situ teh, gua ajak bareng sini kita ngelihat gitu. Dianya masih standby di tenda, mungkin dia mau makan, malu-malu mungkin dia. Iya, malu-malu gitu ya. Gua di situ buat story lah, buat story atau kayak buat story untuk kenangan sama teman tigaan ya. Gua sama berduaan itu jadi tigaan gitu ya. Nah sudah itu gua balik ke tenda, nggak terlalu jauh sih dari tendanya. Tiba-tiba si orang itu menghilang lagi cuy, aneh. Hilang kemana kan Nggak. kelihatan, mungkin dia gerak-gerak. Ya kan gua buat story dulu, mungkin bisa suaranya. Nah gua udah buat story buat inilah kenangan-kenangan di sana gitu. Tiba-tiba si orang itu hilang lagi cuy. Pas gua balik ke tenda, lah kok nggak ada lagi cuy, aneh. Di situ gua heran. Di situ gue udah mulai pikir, wah ini orang nggak bener, ini bisa mau ada apa-apanya gitu ya. Di situ wah heran banget gue. Nah udah gitu gue udah jam 12-an lebih, hampir jam 1-an gitu lah. Ya di situ gue langsung minta udah ngantuk banget lah, gue tidur dulu di situ, tidur sebentar gitu ya. Tiba-tiba di situ tuh gue masih tidur, masih pegang HP gitu ya. Sekitar jam setengah 2, teman gua kan masih di api unggun gitu ya, masih di api unggun. Tiba-tiba di situ gua udah mau tidur, udah hampir ngelanyep gitu ya, tiba-tiba ada suara ngomong orang minta tolong cuy, tolong, dengar jelas banget gua itu, ada minta orang tolong gitu. Di situ gua bangun, gua ngomong itu ya ada yang minta tolong, kata gua tuh ke teman dua gua itu. Kata nggak ada yang ngomong minta tolong, serius ada yang minta tolong, kata gue. Serius ada yang minta tolong, lah nggak ada yang minta tolong. Loh ada loh, kata gue tuh. Emang bener, kesian itu kalau ada yang minta orang tolong.
Gue coba nanya ke tetangga sebelah gitu ya, tenda gitu ya. Ada yang minta tolong nggak ada kan di situ gue ngejerit pokoknya mah kesian banget gue ngedengarnya di situ asli. Di situ juga gue nanya gitu ya. Si tetangga sebelahnya teh ngomong kalian perasaan bertigaan terus lah aneh cuy, kan kita berempat dia ngomongnya bertiga terus, kita nggak ada satu orang tuh orang asing juga nggak ngeliat tuh. Dua nyangkanya tuh si orang asing itu mungkin minta tolong, tapi kata tetangga yang sebelah itu nggak ada cuy, aneh. Nggak, jadi kita tuh bertigaan aja. Anjing. Itu aneh banget cuy asli. Anjing, ngeri bah. Itu aneh bisa sih si orang asingnya itu. Merinding nih. Aduh aneh bisa dari situ gua ya tidur mungkin jam 3-an lah. Gua tidur gitu. Heran itu siapa yang orang minta, tapi teman gua dua itu nggak dengar minta tolong gitu. Bahkan yang sebelahnya pun tetangga sebelah tenda nggak ada yang ngomong minta tolong, cuman gua doang sendiri yang minta tolong gitu. Karena gua kalau ada yang minta tolong itu suka kesian ingin dibantu gitu gimana gitu ya. Tapi teman-teman pada nggak denger gitu ya. Ya udah aja di situ gua tidur sekitar jam 7-an gitu ya. Jam 7-an gua prepare untuk buat makanan gitu ya. Itu BTW orang asingnya nggak ada itu. Nggak ada, udah nggak ada di situ. Udah nggak ada. Mana ya? Nggak ada. Aneh itu. Pokoknya pas jam 12 gua ngeliat pemandangan view itu tiba-tiba nggak ada, itu heran. Ngeri bah. Aneh itu. Heran banget gua di situ juga. Sekitar jam 7 pagi-pagi gitu gua prepare barang. Ya, gue cuman sebentar sih camping ini cuman semalaman doang sih. Ya jam 7 prepare untuk masak makanan, buat makanan, unpack barang, siap-siap mau pulang gitu ya. Tas sudah siap-siap barang udah kumpul semuanya, ya gua turun ke bawah kan lumayan untuk ke pos pertamanya gitu ya. Gua di situ gua ada ngeliat kayak rumah kayu gitu lah, rumah kayu kayak pos gitu lah. Oh pos. Ya gitu, di situ ada kakek-kakek, ada kayaknya orang dari situ gitu ya. Sambil ngopi, sambil ngerokok gitu. Ya gue iseng aja nanya ke situ. Gue ceritain dari awal sampai akhir. Dianya udah tahu gitu si kakeknya. Emang kata si kakek itu tuh ngomong ke gue tuh, hati-hati kalau ada orang asing, jin menyerupai orang gitu ya. Dia itu biasanya ngecelakain gitu katanya. Ngomongnya tuh biasanya ngecelakain gitu. Tapi untungnya enggak ya. Untungnya gue aman-aman aja sih. Wah berarti itu orang siap apa-apa aneh berarti. Bukan orang sih dia ngomong juga gitu si kakeknya. Itu bukan orang ya, Menyerupai orang dia juga. Soalnya gini logika aja, pas tadi mana cerita juga dia nggak jawab, dia diem aja itu juga udah aneh Ya di situ udah aneh itu cuy. udah aneh nggak mungkin pergi kemana, aduh heran itu. Hilang-hilangan juga itu. Di situ gue sebenarnya masih positif sih, sebelumnya masih positif. Mungkin dia ke temennya atau makan kan, tapi aneh juga coy. Cuman yang parahnya tuh pas ketika lo nanya ke sebelah pada nggak lihat kan? Nggak lihat, gue cuma bertigaan aja gitu ya, gue sama temen gue nggak ngeliat satu orang asing, nggak ngeliat. Di situ aneh banget sih ya. Si kakek juga ngomong nasihatin hati-hati kalau ada itu jin menyerupai manusia katanya. Aduh itu gue ngeri banget sih itu. Cerita yang dari dia tadi udah selesai ya, lumayan lah merinding. Yang anehnya tuh anjir, yang orang asing itu gua udah pas nanjak tebingnya cukup curang, udah sampai bahkan yang doa temen yang ahlinya pun udah capek gitu. Itu yang orang itu nggak capek anjir. Bukan biasa polisi gua mau udah masuk-masan asli. Wah Berarti itu ya berarti benar teman-teman. bukan polos aja gitu, enak. Itu gua. Jadi gini teman-teman, hebat. Gini ya ceritanya yang udah dia ceritain. Oke, jadi teman-teman, gini ya cerita dari Yordan ya, versi Yordan. Nah versi gua tadi sedikit lah ada. Astagfirullahaladzim. Ya lo cuy. Itu masa awalan coy. Ini di sini emang angker banget coy. Belo aja. Dari sini anjing soalnya. Parah coy. Pas bisa mau penutupan coy, ini parah banget coy. Ada orang gitu. Woi.
Jangan bercanda woi. Parah. Nih teman-teman, kalau kalian mau tahu, kita cuma duaan di sini, berdua doang. Ini kita nge-set kamera itu. Ini tempatnya gelap banget sih. Gelap banget cuma. Ini udah jam BTW udah jam 1. Jam 1. Ini udah jam 1. Hampir jam setengah 2. Setengah 2 seperempat. apaan ya? Ini udah nggak bener nih. Ya udah kita tutup Tutup aja aja dulu ya. Soalnya bahaya juga. Takut apa ya? Hal-hal yang aneh lah cuy. Ya gitu lah pokoknya teman-teman. Oke gitu aja cerita dari tim Jurik Hunter part 5 ya, yang sudah diceritakan oleh Yordan. Ya semoga kalian semua terhibur. Sebenarnya bukan part 5, part 6 teman-teman. Iya. Part 5-nya lagi OTW. Ya gitu aja. Sekian dari tim Jurik Hunter. Mudah-mudahan kalian terhibur dengan ceritanya. Kurang lebihnya mungkin mohon maaf ya kalau ada salah bahasa atau kayak gimana. Iya. Mungkin dari saya sendiri Aboy, di sini ada Yordan. Ya, dan barangkali kalian juga yang ingin podcast bareng bersama Jurik Hunter, kalian bisa tulis saja di kolom komentar bagi yang Atau enggak khusus boleh Bandung. di email ini, boleh dimasukin di email ini. Ya. Kirim aja ceritanya kayak gimana, terus nanti bisa kita ceritakan langsung Ya. bersama saya atau mungkin sama Yordan. Ya. Jadi kita ceritakan cerita kalian. Ya. Tinggal kirim aja ke email pokoknya gitu. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan loncengnya juga jangan lupa. Biar kalian bisa lihat notifikasi lah, ada notifikasi bahwa Jurik Hunter itu sedang upload gitu. Ya. Oke sekian teman-teman semua penutupan dan Ya, jangan lupa salam Jurik Hunter.